Halo sanak sedulur semua, selamat datang di video kita mengenal budaya Jambi. Perkenalkan, nama saya Gabriela Salisa, NIM F13123051, Fakultas Psikologi Universitas Semarang, dan kawan saya Eka Yulia Pramunitias, NIM 131230231 dari Fakultas Psikologi di Universitas Semarang. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, kami nak kenal ke budaya Jambi, baik dari segi bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup, teknologi, mata pencarian hidup, agama, sampai kesenian. Kami berharap moga-moga lewat video ini kita sama-sama bisa mengenal lebih jauh, lebih tahu, lebih paham, dan ngerasa jauh lebih bangga dengan budaya Jambi kita yang kaya dan beragamnya ini. Iya, karena budaya Jambi ini banyak hal yang menarik patut kita lestarikan. Kota Jambi ini berada di Provinsi Jambi di tepi Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Kota Jambi menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi Jambi. Di sini juga ada banyak tempat bersejarah seperti Candi Muaro Jambi, peninggalan kerajaan Melayu kuno. Selain itu, masyarakat Jambi dikenal ramah dan masih menjaga adat serta budaya daerahnya. Bahasa Jambi merupakan dialek Melayu Jambi. Ciri khasnya lembut, penuh sopan santun. Misalnya, ucapan "apa kabar bang" atau "kemanonian" digunakan untuk menyapa akrab. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan persepsi masyarakat Jambi yang halus dalam bertutur dan menghargai orang lain. Setiap daerah di Jambi seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, Kerinci, Sarolangun, dan Tanjung Jambung memiliki dialek yang berbeda-beda, namun tetap memiliki ciri khas yang lembut dan sopan dalam penyampaiannya. Misalnya, dalam bahasa Jambi ada kata "apa kabar" yang sering diucapkan dengan lembut menjadi "apa kabar", dan "kemana" diucapkan "kemane". Bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui bahasa, masyarakat Jambi juga menilai kesopanan, keakraban, dan rasa hormat antar sesama. Dari segi sistem pengetahuan masyarakat Jambi banyak bersumber dari alam. Mereka tahu kapan waktu tanam dan panen hanya dengan melihat tanda-tanda musim, posisi bulan, dan perilaku hewan. Selain itu, pengetahuan tentang obat tradisional diwariskan turun-temurun menunjukkan cara berpikir masyarakat yang dekat dengan alam. Masyarakat Jambi memiliki pemahaman mendalam tentang alam, hutan, dan sungai. Mereka mengenal jenis-jenis tumbuhan obat tradisional seperti akar kayu, daun sirih, dan temulawak. Mengetahui tanda-tanda alam seperti arah angin, arus sungai, dan suara hewan untuk memperkirakan cuaca. Masyarakat pedesaan Jambi memiliki sistem pengetahuan lokal tentang pengolahan lahan dan waktu tanam, berdasarkan musim dan pergerakan bulan. Pengetahuan ini menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Jambi menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.
Contohnya, pada saat ada acara Kendurisko, seluruh warga saling membantu tanpa pamrih. Masyarakat Jambi sangat menjunjung semangat gotong royong yang dalam istilah lokalnya itu disebut bajongke. Kegiatannya itu seperti membangun rumah, panen padi, atau memperbaiki jalan di desa dilakukan bersama-sama. Gotong royong dianggap sebagai wujud kepedulian sosial dan mempererat hubungan antar warga. Kenduri dalam kebudayaan Jambi ini merupakan tradisi adat yang mencerminkan rasa syukur, persatuan, dan gotong royong. Melalui kenduri ini, masyarakat Jambi tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjaga nilai-nilai adat dan keagamaan yang menjadi warisan leluhur mereka. Nilai ini akan memperkuat rasa kebersamaan dan dukungan sosial yang baik untuk kesehatan mental masyarakat. Dari segi sistem peralatan hidup dan teknologi, peralatan hidup masyarakat Jambi dahulu sederhana, seperti alat tenun, songket, lesung, atau cangkul kayu. Namun, kini teknologi modern ikut dimanfaatkan, misalnya mesin pertanian tanpa meninggalkan nilai tradisional. Untuk mempercepat proses pengolahan lahan dan panen, petani Jambi mulai menggunakan alsintan, alat dan mesin pertanian. Pompa air, dan mesin penggiling padi. Sistem peralatan hidup dan teknologi budaya Jambi memperlihatkan perpaduan antara kearifan tradisional dan inovasi modern. Masyarakat Jambi tetap menjaga nilai-nilai budaya leluhur sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya Jambi bersifat dinamis dan berkelanjutan. Sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat Jambi menunjukkan kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kearifan lokal dalam memanfaatkan alam. Dari alat pertanian hingga rumah adat, semuanya menggambarkan kehidupan masyarakat yang sederhana, mandiri, dan selaras dengan lingkungan sekitar. Komoditas utama di daerah Jambi ini antara lain ada kelapa sawit, karet, kopi, dan padi. Selain itu, di daerah pesisir seperti Tanjung Jambung, masyarakat juga menjadi nelayan atau pedagang hasil laut. Di daerah pedalaman, mereka hidup dari hasil hutan seperti damar, rotan, dan madu. Perempuan Jambi pun turut berperan aktif. Banyak yang berdagang di pasar tradisional atau mengelola hasil kebun menjadi makanan dan kerajinan. Hal ini menunjukkan bahwa pola kerja yang seimbang antara laki-laki dan perempuan serta nilai tanggung jawab bersama dalam keluarga. Dari segi sistem religi, sebagian besar masyarakat Jambi beragama Islam. Nilai religius tampak dari perilaku sehari-hari, seperti saling memberi salam, bersedekah, dan menjaga hubungan sosial. Masyarakat Jambi memiliki berbagai upacara adat bernuansa religi yang menjadi simbol rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan serta leluhur, seperti kenduri, salah satu upacara adat terbesar di Jambi. Terutama di daerah Kerinci, upacara ini dilakukan untuk menjaga warisan adat, mempererat hubungan sosial, dan memohon berkah. Kenduri biasanya disertai pembacaan doa, makan bersama, dan penampilan kesenian tradisional. Sistem religi budaya Jambi menggambarkan harmoni antara adat dan agama. Walaupun mayoritas masyarakat beragama Islam dan mereka tetap menjaga nilai-nilai leluhur dan tradisional yang syarat makna spiritual, hal ini menjadikan budaya Jambi kaya berakar kuat dan penuh nilai religius. Salah satu kesenian terkenal dari Jambi adalah
tari kapur sirih. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan anggun dan lembut sambil membawa wadah yang berisi kapur sirih. Tari ini melambangkan keramahan dan penghormatan kepada tamu. Dalam masyarakat Jambi, penyuguhan kapur sirih ini merupakan tanda penerimaan dan penghargaan terhadap orang yang datang. Selain itu, ada pula tari selambit dalapan, yaitu tarian tradisional yang menggunakan selendang panjang yang merupakan selambit, dan tarian ini menggambarkan kekompakan, kerjasama, dan semangat gotong royong masyarakat Jambi. Dari musik, masyarakat Jambi mengenal musik gambus dan alat musik kelentang kayu. Musik gambus ini sering digunakan dalam acara pernikahan dan syukuran, sedangkan kelintang kayu biasanya dimainkan pada upacara adat atau pertunjukan rakyat. Kesenian rupa Jambi juga sangat menarik, misalnya batik Jambi yang memiliki motif seperti angso-duo. Ini melambangkan kesetiaan. Lalu ada durian pecah melambangkan kemakmuran, dan kapal sangat yang melambangkan perjuangan. Selain batik, ada juga sangket Jambi, hasil tenunan dengan benang emas dan perak yang mencerminkan keindahan dan kemewahan kebudayaan Melayu. Dari sisi persepsi budaya Jambi membentuk cara masyarakat memandang kehidupan secara sederhana, damai, dan penuh rasa syukur. Dalam pandangan orang Jambi, hidup itu tidak perlu berlebihan. Yang penting cukup makan, sehat, dan hidup rukun dengan tetangga. Pepatah Jambi mengatakan, hidup samo tinggi, duduk samo rendah. Artinya, semua orang setara dan harus saling menghargai. Budaya ini membuat masyarakat Jambi memiliki persepsi positif terhadap keseharian. Misalnya ketika menghadapi kesulitan ekonomi, mereka tidak mudah panik. Mereka percaya setiap rezeki sudah diatur Tuhan dan selalu berusaha sambil berserah diri. Ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang tetap ramah dan tenang. Meski dalam kondisi sulit, mereka memandang hidup dengan keseimbangan antara usaha dan doa. Dalam hal komunikasi, masyarakat Jambi dikenal sopan, lembut, dan berhati-hati dalam berbicara. Secara budaya, mereka termasuk dalam hal konteks kultur, yaitu budaya yang lebih banyak menyampaikan makna lewat konteks, isyarat tubuh, dan nada suara daripada kata-kata langsung. Dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, orang Jambi tidak akan menatap mata terlalu lama, karena itu dianggap kurang sopan. Mereka juga sering memakai bahasa kiasan seperti "nggak usah tinggi suara, nanti tinggi malu". Maksudnya jangan marah-marah karena menjaga harga diri itu lebih penting. Saat dalam acara adat seperti kenduri atau musyawarah desa, komunikasi dilakukan dengan sangat halus dan penuh hormat. Orang tidak langsung menolak pendapat orang lain, tetapi biasanya bilang seperti ini, "Boleh juga, tapi kalau kita pikir dari sisi lain." Nah, hal ini menandakan cara komunikasi yang mengutamakan harmoni. Kalau dilihat dari sudut pandang sisi budaya, ini membantu menjaga hubungan sosial dan mengurangi konflik. Tetapi dari sisi lain, bagi orang luar yang terbiasa dengan komunikasi langsung, cara bicara orang Jambi ini dianggap seperti berputar-putar. Dari sisi psikologi, pola persepsi seperti ini menciptakan kesejahteraan mental karena masyarakat cenderung lebih sabar dan tidak mudah stres. Namun, hal ini juga bisa membuat sebagian orang lebih menahan diri untuk bercerita tentang masalahnya, karena budaya malu atau segan masih kuat di kalangan orang Jambi. Secara umum, masyarakat Jambi menganut sistem patriarki di mana laki-laki dianggap kepala keluarga. Tapi dalam praktiknya, perempuan punya posisi yang cukup kuat di ranah domestik maupun ekonomi.
perempuan Jambi dikenal tangguh dan mandiri. Banyak yang menjadi pedagang di pasar, pengrajin songket, atau ikut membantu suami di kebun. Di beberapa daerah seperti Muaro Jambi dan Tanjung Jabung, perempuan sering mengelola keuangan keluarga dan menjadi penentu dalam urusan rumah tangga. Dalam adat pernikahan Jambi, perempuan juga mendapat penghormatan tersendiri. Misalnya dalam prosesi timbang adat, pihak laki-laki harus datang dengan sopan dan membawa hantaran sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Kalau dilihat dari sisi psikologi, budaya seperti ini mencerminkan keseimbangan antara peran sosial dan nilai adat. Perempuan punya ruang untuk berkembang, tapi tetap menjunjung nilai sopan santun dan tanggung jawab keluarga. Ini membentuk identitas gender yang harmonis. Perempuan bisa kuat tanpa harus meninggalkan keanggunan budaya Melayu Jambi. Terima kasih untuk Bu Kimi Katkar SPCMPC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa cintai dan lestarikan budaya daerah kita. Sampai jumpa. 10 jari kami sembah.